Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar kabar seorang tetangga yang hidupnya sederhana, rajin sholat, suka menolong, tetapi ketika wafat, begitu banyak orang menangisi dan mendoakan kebaikan untuknya? Lalu, di sisi lain, ada pula orang yang hidupnya penuh dengan kemewahan, jabatan tinggi, harta berlimpah. Namun ketika ajal menjemput, ia pergi dalam kesepian. Namanya bahkan jarang disebut, kecuali dalam bisik-bisik yang mengenang keburukannya. Pertanyaan pun muncul di hati kita, nama siapa yang akan Allah sebut dengan mulia di akhirat nanti? Dan apakah nama kita kelak akan dipanggil di barisan ahli surga, atau justru diabadikan sebagai ahli neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga di hari ini Allah berikan kepada kita kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang halal, dan husnul khotimah di penghujung usia. Jangan lupa, tuliskan sholawat di kolom komentar, semoga menjadi wasilah bertambahnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sahabat beriman, di tengah masyarakat kita hari ini, banyak orang sibuk memikirkan masa depan anak-anak, harta warisan, dan kehidupan dunia. Tetapi sangat jarang yang memikirkan pertanyaan yang lebih penting. Apakah nama kita akan dipanggil Allah dengan mulia, atau justru disebut sebagai orang yang celaka? Apalagi bagi mereka yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Ketika tubuh mulai rapuh, teman-teman sebaya satu persatu berpulang, dan doa pun semakin sering dipanjatkan. Pertanyaan itu semakin menggema di hati. Apakah aku termasuk yang dipanggil ke surga, atau yang diingat dalam ancaman neraka? Sahabat, Al-Quran bukan hanya menyebutkan orang-orang beriman, tetapi juga mengabadikan nama-nama ahli neraka sebagai peringatan bagi kita semua. Namun sebelum kita lanjut sahabatku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Doakan orang tua kita yang telah wafat, mohonkan ampun untuk mereka, dan tuliskan harapan terbaik, semoga Allah beri rezeki halal, kesehatan, dan husnul khotimah. Dan pastikan untuk menonton hingga akhir, agar kita tidak salah paham dalam memahami pelajaran besar ini. 1. Fir'aun, simbol kesombongan, kekuasaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Ghafir 46, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat dikatakan, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang paling keras. Sahabat, lihatlah, Fir'aun begitu besar kuasanya, tapi semua itu tidak berarti di hadapan Allah. Fir'aun mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah kesombongan. Tahta dan jabatan yang membuat lupa kepada Allah akan menjadi jalan menuju neraka. 2. Qabil, tim bunuh pertama. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu jiwa terbunuh dengan zolim, melainkan anak Adam yang pertama, Qabil ikut menanggung dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya karena iri hati, Qabil tega menumpahkan darah saudaranya. Dari Qabil, kita belajar iri dan dengki sekecil apapun bisa berakhir dengan dosa besar. Jagalah hati kita dari api kebencian. 3. Korun, ditelan bumi karena harta. Maka kami benamkanlah dia beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya. Maka kami benamkanlah dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Korun sombong dengan kekayaannya, mengira semua itu hasil jerih payahnya sendiri. Dari Korun, kita belajar bahwa harta hanya akan bernilai bila digunakan untuk taat kepada Allah. Tanpa iman, harta justru bisa menjadi jalan kehancuran. 4 dan 5. Abu Lahab dan Ummu Jamil, musuh dari keluarga sendiri. Dalam surah Al-Masad, Allah berfirman, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidak berguna harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Abu Lahab adalah paman Nabi. Istrinya, Ummu Jamil pun ikut mendukung permusuhan. Dari kisah ini kita belajar bahwa hubungan keluarga tidak menjamin keselamatan. Yang menyelamatkan hanyalah iman. 6. Haman, penopang kezaliman Fir'aun. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 39, Allah menyebut Fir'aun, Qarun, dan Haman. Semuanya menolak Musa dan berlaku sombong di bumi. Haman, menteri Fir'aun, menjadi penyokong kezaliman. Dari Haman kita belajar, jangan pernah ikut mendukung kebatilan, meski dengan alasan jabatan atau loyalitas. Sebab dosa mendukung kezaliman sama beratnya dengan pelakunya. 7. Kan'an, putra Nabi Nuh yang durhaka. Ketika banjir besar datang, Nabi Nuh memanggil anaknya naik ke kapal. Tapi ia menjawab, "Aku akan lari ke gunung. Gunung itu akan melindungiku." Namun Allah menenggelamkannya. Dari kisah Kan'an, kita belajar bahwa keturunan seorang nabi pun tidak selamat bila menolak iman. Keselamatan hanya ada pada ketaatan, bukan pada nasab. 8. Namrud, raja yang melawan Nabi Ibrahim. Namrud berdebat dengan Nabi Ibrahim, merasa dirinya mampu menghidupkan dan mematikan. Ia congkak dengan kuasa dunia yang sementara. Dari kisah Namrud, kita belajar bahwa kesombongan intelektual maupun kekuasaan hanyalah fata morgana. Pada akhirnya, semua kembali tunduk kepada Allah. 9 dan 10. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba soleh. Namun mereka berkhianat, maka suami mereka tidak dapat membantu sedikit pun. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dekat dengan orang soleh saja tidak cukup. Keselamatan adalah hasil iman pribadi, bukan karena kedekatan dengan orang beriman. 11. Azar, ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim tetap menyembah berhala, meski dinasihati dengan lembut oleh putranya. Hingga akhirnya, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Surat At-Taubah ayat 114. Dari kisah Azar, kita belajar bahwa hubungan darah tidak bisa menjadi alasan untuk membela kesyirikan. Seorang muslim wajib mendahulukan iman di atas segala ikatan. Sahabat beriman, itulah 11 nama yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis sebagai ahli neraka. Mereka berasal dari berbagai latar: raja, menteri, orang kaya, anak, istri, bahkan ayah seorang nabi. Semua itu menunjukkan selamat tidaknya seseorang bukan karena kedudukan, harta, atau garis keturunan, tetapi karena iman dan amal solehnya. Maka, mari kita menjaga hati, memperkuat iman, dan beramal soleh. Semoga Allah menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang durhaka dan meneguhkan nama kita sebagai hamba yang mulia di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.